Film ini dimulai di sebuah desa pada tahun 1951 dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bernie dan temannya, Gus. Di sini, Bernie terlihat gugup karena diketahui kalau dia akan bertemu dengan wanita yang selama beberapa hari ini dihubunginya melalui telepon. Setelah beberapa saat, Gus berhasil menenangkan Bernie dan mereka pun masuk ke dalam restoran untuk menemui wanita itu. Seketika, Bernie terdiam tanpa kata ketika melihat Miriam. Wanita yang akan dia temui ternyata wanita yang cantik. Obrolan demi obrolan, mereka pun semakin dekat. Dan terlihat kalau mereka saling suka. Film berlanjut setahun kemudian, tepatnya pada 17 Februari 1952 di sebuah acara pesta dansa. Terlihat juga di sana ada Bernie dan Miriam. Dan di tengah-tengah dansa mereka, tiba-tiba Miriam mengajak Bernie untuk menikah. Entah ada angin apa, Bernie malah menolak ajakan Miriam itu yang seketika membuat Miriam menjadi berkaca-kaca dan pergi dari sana. Tak berapa lama, Bernie mengejar Miriam dan mengajak kembali ke dalam sana. Bernie sempat mengatakan alasan dia menolak ajakan Miriam menikah dikarenakan badai yang sebentar lagi akan turun. Diketahui kalau pekerjaan Bernie sebagai penjaga pantai membuat dia takut tiba-tiba menghilang dan mengecewakan Miriam. Namun, sampai pada akhirnya, Bernie pun berubah pikiran dan mengiyakan keinginan Miriam untuk menikah. Di tengah laut, sebuah kapal tanker Pendleton sedang berjuang keras menghadapi badai yang sangat dahsyat. Ray Seabird, seorang perwira senior di kapal itu, mencoba memberitahukan ke kapten mereka kalau badai tersebut bisa menenggelamkan kapal mereka. Dan karena dari itu, Seabird meminta izin untuk menurunkan kecepatan mereka. Sayangnya, kapten mereka tak memperdulikan keselamatan para krunya dan tetap memerintahkan mereka untuk melaju di kecepatan yang sama, yaitu 7 knot. Tak menunggu waktu lama, hentakan demi hentakan ombak membuat kapal mereka mengalami kebocoran di bagian ruangan mesin. Di hari selanjutnya, para kru kapal mulai membuat kemudi manual dengan menggunakan sebatang besi yang akan mereka gunakan untuk menuju ke pantai. Setelahnya, Seabird diberitahukan kalau salah satu kru yang bernama Brown sedang menurunkan skoci dan berniat pergi dari kapal itu. Seabird yang mendengar itu pun mengambil sebuah kapak dan menghampiri mereka. Tak menunggu lama, Seabird langsung memotong tali skoci itu dan kemudian skoci itu hancur. Brown sempat marah dan menyerang Seabird. Tapi salah satu dari mereka mencoba menenangkan Brown sambil berkata kalau Seabird sudah menyelamatkan nyawa mereka. Jika tidak, mereka akan hancur bersama skoci itu. Sounds like you're the man now, Seabird. Oh, shoot, Michael. No, the way that happens is if we run her aground. Kemudian, kita beralih ke stasiun penjaga pantai tempat Bernie dan Gus bekerja. Di sini, mereka mendapatkan kabar mengenai kapal Pendleton yang sedang dalam bahaya. Dikarenakan semua petugas sedang berlayar untuk menyelamatkan kapal yang lain. Kapten mereka yang bernama Clive memerintahkan Bernie mengumpulkan semua kru yang tersisa untuk menyelamatkan kapal Pendleton. Lalu, Bernie mendapatkan 3 teman yang akan menemaninya. Mereka adalah Fitzgerald, Ervin, dan Richie. Sementara Gus tidak ikut, karena kebetulan saat itu ia sedang demam. Setelahnya, mereka berempat pun sudah siap berangkat dengan menggunakan kapal kecil. Tak berapa lama, Bernie dan teman-temannya sampai di tengah lautan. Namun nampaknya, badai yang mereka hadapi bukanlah badai biasa. Dan benar saja, kemudian mereka pun menghadapi gelombang laut yang sangat dahsyat. Di tengah-tengah gempuran ombak, mereka pun harus kehilangan kompas mereka. Dan sialnya lagi,
mesin kapal mereka tiba-tiba mati. Tak menunggu lama, Fitzy dan Richie berusaha untuk memperbaiki kerusakan itu. Dan untung saja, mesin kembali menyala di saat-saat yang menegangkan. Seorang kru sedang meneropong dan mengetahui kalau mereka harus berputar 30 derajat dalam 2 menit untuk bisa sampai ke sebuah pulau. Karena dari itu, ia pun memberikan informasi itu untuk disampaikan ke Seabird. Tak menunggu lama, Seabird pun langsung memerintahkan semua krunya untuk berputar 30 derajat secepat mungkin. Sayangnya, dikarenakan gerakan yang tiba-tiba dan ditambah lagi ombak yang menggila, membuat kapal mereka kehilangan kendali dan terjadi beberapa benturan di dalam sana. Tapi, untungnya mereka pun berhasil mengarahkan kapal mereka ke sebuah karang untuk mencegah agar air tidak semakin tinggi dan menenggelamkan kapal mereka. Di dalam kegelapan, Bernie mencoba menghubungi stasiun mereka. Tapi nampaknya itu sia-sia, karena setelah beberapa saat, tidak ada yang membalas panggilan radio mereka. Dikarenakan sudah kehilangan kompas dan tak bisa berkomunikasi, mereka bertiga pun meminta ke Bernie untuk memutar arah dan kembali pulang. Tapi sebaliknya, Bernie malah bersikeras melanjutkan pencarian mereka dan menemukan kapal Pendleton. Setelah beberapa saat, tiba-tiba pandangan Bernie teralihkan ketika lampu mereka menyoroti sebuah kapal. Awalnya mereka mengira kalau mereka sudah terlambat. Dan di saat itu, para kru dari atas kapal mengeluarkan sebuah cahaya, seolah-olah memberikan isyarat kalau mereka sangat membutuhkan pertolongan. Tentu saja, harapan untuk bisa selamat kembali muncul di raut wajah mereka. Namun, masalah kecil muncul ketika Bernie dan kawan-kawan mengetahui jumlah mereka melebihi kapasitas kapal yang mereka bawa. Karena tak ada pilihan, Bernie pun tetap berniat untuk menyelamatkan mereka semua tanpa terkecuali. Kemudian, satu persatu kru mulai loncat dari atas kapal. Akhirnya mereka semua berhasil masuk ke dalam kapal Bernie. Begitu juga dengan Seabird yang menjadi orang terakhir keluar dari kapal Pendleton. Setelahnya, Bernie pun langsung pergi menjauh dari kapal Pendleton yang seketika tenggelam di saat itu juga. Sementara di stasiun, tiba-tiba mereka terkejut ketika mendengar panggilan radio dari Bernie. Bernie mengatakan kalau mereka berhasil menyelamatkan 32 kru kapal Pendleton. Tapi mereka tak bisa kembali karena kehilangan kompas mereka. Entah ada angin apa, Clove malah menyuruh Bernie untuk memindahkan sebagian orang yang dia selamatkan sebelum kembali ke dermaga. Tapi di sini, Bernie masa bodoh dengan perintah atasannya dan lebih memilih membawa mereka semua dengan selamat. Clove, he's going on his own. Off the boat, so there's no way we're gonna get you all back. Tiba-tiba, listrik di seluruh kota pun padam. Dan para warga kota pun meyakini kalau mereka semua tidak akan bisa kembali dengan selamat. Sementara Bernie kembali melanjutkan perjalanan mereka yang tanpa arah. Di sini, Bernie juga sempat memberikan semangat dan berjanji kalau dia akan membawa mereka semua pulang ke rumah masing-masing. We'll get you home, okay? We're all going home. The storm's easing up, boys, so... Seluruh warga kota keluar menggunakan mobil dan menuju ke dermaga untuk menunggu kehadiran mereka. Sesampainya di sana, Miriam berinisiatif menyalakan lampu mobilnya dengan tujuan sebagai penanda untuk Bernie. Tak lama kemudian, para warga yang mengetahuinya melakukan hal yang sama dengan Miriam. Benar saja, hal itu pun disadari Bernie ketika melihat puluhan pasang lampu yang menyoroti mereka. Dan tentu, hal itu pun membuat mereka menjadi senang karena bisa menemukan jalan untuk pulang.
Sesampainya di sana, para warga pun menyambut mereka dengan sukacita. Begitu juga dengan Miriam yang sangat khawatir dengan keadaan Bernie. Film pun ditutup dengan sebuah tulisan yang mengatakan kalau penyelamatan yang Bernie dan kawan-kawan lakukan adalah penyelamatan terhebat dalam sejarah. Diketahui kalau pernikahan Bernie dan Miriam bertahan 58 tahun, sampai Bernie meninggal di usia 81 tahun pada 2009. Lalu film pun berakhir.